Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, Taruna tingkat 3, Nanda Putri Syarani, STB 5086, Prodi Teknik Masyarakatan kelas C. Izin di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh religiusitas terhadap kontrol diri narapidana di Lapas X menggunakan aplikasi SPSS. Jadi di aplikasi SPSS ini sangat mempermudahkan kita dalam penginputan data narapidana yang berjumlah banyak. Di sini ada sekitar 189 responden dan sebelumnya saya akan membuat tutorial bagaimana cara penginputan data dari Excel, data yang kita input di Excel ke SPSS yang akan menghasilkan data nanti yang akan dipindahkan ke Word, lalu saya interpretasikan. Yang pertama-tama kita harus memiliki data responden dulu, kita di Excel seperti ini. Kemudian kita harus membuat seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini saya sudah membuat terlebih dahulu karena untuk mempermudah menjelaskan bagaimana tutorialnya, dan pastinya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya agar bisa nanti akhirnya seperti ini. Kalau menurut saya yang sedikit lama bagi saya itu adalah mengcoding data-data yang di Excel tadi. Sebelumnya kita harus membuat coding untuk mempermudah pengerjaan. Kalau jenis kelamin itu kan laki-laki, jadi kita bikin aja kalau laki-laki itu kodenya 1, perempuan 2. Setelah itu kita bikin juga untuk vonis, kasus, pembinaan, pendidikan, kita semua codingkan. Di sini saya membuat kode seperti ini. Jenis kelamin 1, laki-laki 2, perempuan. Pendidikan 1, titik tamat SD sampai nomor tersebut 5, sarjana. Ini untuk mempermudah kita dalam pengkodingan, dalam pekerjaan penginputan data. Bagaimana ini saya sebelumnya udah membuat coding untuk menjelaskan. Jadi seperti ini, laki-laki 111, tinggal kita ubah laki-laki ini menjadi kode 1. Nanti untuk pendidikan, kasus, pembinaan sama kita ubah semua sesuai kode yang telah kita buat.
untuk pengkodingan ini menurut saya tuh harus benar-benar teliti. Jika data yang kita input di Excel ini ada miss atau kesalahan, maka di SPSS nanti akan ketahuan atau kelihatan atau data itu tidak sinkron, tidak valid. Jadi kayak SPSS itu tuh benar-benar uji validitasnya tuh benar-benar akurat kalau menurut saya, karena miss yang ada di pengumpulan data di Excel itu akan terlihat saat di SPSS. Nanti di data yang semua kita ubah pengkodingannya seperti jenis kelamin, usia, vonis, kita pindahkan ke SPSS seperti ini. Ini adalah yang sudah saya buat sebelumnya, tapi saya akan tetap memberitahu bagaimana sih cara agar seperti ini dari data mentah yang di Excel seperti tadi jadi seperti ini. Ini nama kita bikin kode JK, US usia, FNS vonis, PNDDK pendidikan, KS kasus, PM pembinaan, X, Y ini residual itu juga nanti udah ada. Desimal tuh sebelumnya tadi tuh 2 tapi kita nolkan. Jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan. Measure itu tuh semua diganti nominal, dan yang X total tuh diganti scale. Oke, di sini saya akan merubah jenis kelamin laki-laki ini dengan kode 1 semuanya. 189 responden laki-laki semua. Jadi diubah ke angka 1 semuanya. Kita rubah aja satu dengan teliti, jangan sampai ada kesalahan. Oke, maaf kebablasan. Setelah ini kita pindahkan data yang udah kita coding ke SPSS. Semua kolom, jadi jenis kelamin, usia, vonis kita pindahkan ke SPSS. Ctrl Shift bawah langsung Ctrl C, kita pindah ke SPSS. Ctrl V langsung, jadi ini data yang udah kita masukkan ke SPSS, punyanya jenis kelamin. Oke, next. Semua dari usia, vonis, pendidikan, pembinaan
itu kita pindahkan ke SPSS dengan cara yang sama seperti tadi. Per kolom kita Ctrl Shift semuanya pindah semua sampai X total dan Y total yang telah kita cari sebelumnya. Setelah itu kita masukkan data X total dan Y total yang sebelumnya sudah kita cari. Kita juga pindahkan ke SPSS untuk uji validitas. Ini totalnya kita kopikan. Nah, setelah semua data yang kita codingkan di Excel kita pindahkan ke SPSS, kita buka data view, variabel view maksudnya saya. Untuk nama kita bikin pengundian dari jenis kelamin, usia jadi US, font FNS.
Untuk desimal kita rubah ke 0 semua. Semuanya kita rubah ke 0. Satu label, kita tulis JK jenis kelamin, US usia, FS vonis, PNDDK pendidikan, KS kasus, PMBN pembinaan, XNYN itu X total dan Y total. Untuk measure unknown itu saya rubah ke nominal, tapi kecuali X total dan Y total itu saya rubah ke scale. Setelah semua seperti ini, kita cek ke data view. Setelah ini apa sih yang kita lakukan? Itu tuh kita itu ke analyze sebentar. Oke, kita klik analyze, descriptive statistic, frequency. Habis itu kita pindahkan semua ini ke variabel untuk diuji. Ya, kita pindahkan semua. Hati-hati. Kita buka statistik. Kita klik mean, median, mode, sama standar deviasi, maksimum, minimum juga. Habis itu continue. Setelah itu oke. Oke, setelah ini saya akan bagaimana caranya uji validitas. Kita sama si kita akan mencari nih X total Y total. Kita sama kita di klik analyze. Klik analyze dulu, kita klik analyze, kita klik regression, linear, kita pindahkan untuk Y total itu dependent dan X total itu independent. Kita klik save, unsend itu yang resi. Nah tuh continue.
Oke. Nah, data yang telah kita uji tadi menghasilkan tabel seperti ini tadi, dan kita pindahkan ke Word untuk mempermudahkan kita dalam menginterpretasi. Jadi saya akan sedikit ngasih tahu gimana cara interpretasi ini. Jenis kelamin. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa data diambil dengan narasumber berjenis kelamin laki-laki, karena semua 189 laki-laki. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa persentase tertinggi berjumlah 48 narapidana dan usia rata-rata narapidana lapas X adalah 51 sampai 60 tahun. Dan frekuensi usia terendah berjumlah 15 narapidana dengan rata-rata 11 sampai 20 tahun. Untuk penginterpretasian ini kita merangkai kata-kata sendiri dan memperindah kata-kata sendiri sesuai dengan tabel yang telah kita buat tadi. Semua tabel kita bikin seperti ini sampai uji validitas sudah ada semua. Kita vonis, misalkan tabel di atas dapat kita ketahui, kita tuh menginterpretasikan tuh pokok dengan kata-kata kita sendiri bisa, kita cari di internet juga bisa, tapi yang sesuai dengan data, jangan sampai tidak.